Nah, hari ini kita masih tetap melanjutkan tema firman Tuhan kita yang minggu kemarin kita lanjutkan masih hari ini. Masih ingat tema besarnya? Tahun percepatan. Makanya jangan lambat-lambat lagi. Ya kan? Harus kita maju semakin semangat. Udah 2021 masih kayak tahun 1945. Harus semakin semangat dong, ya kan? Nah, khususnya subtemanya pembahasan minggu ini masih tetap sama dengan minggu kemarin, tanggal berapa? Tanggal 10 kemarin, yaitu percepatan kemajuan dalam iman atau dalam pertumbuhan rohani atau dalam kedewasaan rohani. Kita masih lanjutkan. Nah, buka lagi Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 15, menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Ini kata Rasul Paulus. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Nah, saudara, hari ini kita masih melanjutkan percepatan kemajuan di dalam iman, ya kan? Saya sudah katakan pada minggu kemarin, untuk maju, mau mundur, mau maju dalam Tuhan itu bukan apa kata orang, tapi itu keputusan dan pilihan kita. Setuju? Saudara mau tinggal tetap berkarat terus, saudara, itu pilihan. Nggak ada yang bisa paksa saudara mau ke gereja, mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, nggak ada yang bisa paksa. Paksa-paksa buntut-buntutnya berkelahi. Itu keputusan dan pilihan kita, amin. Maka Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Dia sedang berbicara kebenaran adalah dia itu. Kebenaran itu firman itu sendiri. Dialah itu Yesus yang firman menjadi manusia. Jadi Yesus bilang, kalau kamu lapar dan haus akan aku, kamu dipuaskan. Karena aku roti hidup yang turun dari surga. Akulah air kehidupan itu. Amin. Ini keputusan untuk kita bisa maju atau mau mundur dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa maksa, ya kan? Makanya dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 14, Paulus bilang, penulis Ibrani berkata, dari tinjau dari sudut waktu, kamu sudah harusnya makan makanan keras. Tapi kamu masih membutuhkan apa? Susu. Artinya apa? Penulis Ibrani berkata, dari tinjau dari sudut waktu, kamu menjadi orang beragama, menjadi orang Kristen, seharusnya sudah maju, tapi kamu masih tetap susu. Nah, saudara bayangkan sudah 25 tahun sudah berkumis,
Iya kan? Mama, mami, tak cucu dong. Itu sih nggak bertumbuh, idiot. Loh iya dong, orang tua nggak senang lah lihat anaknya udah umur 25 tahun masih minta susu, minum nyedot. Itu kan idiot namanya, ya kan? Saudara lihat. Kenapa nggak bertumbuh? Artinya apa? Ayo dong, kita harus mengalami percepatan untuk terus maju di dalam Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati, mungkin kita sedang ada dalam Tuhan. Silakan layani, silakan rajin ke gereja, tapi ada yang membelenggu, akhirnya kita tidak bisa maju dalam Tuhan. Makanya di sini saudara, kita berlari kepada tujuan di depan, melupakan apa yang ada di belakang kita. Amin. Supaya apa? Kita bisa lari dengan lebih cepat. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saya mau tanya, Tuhan luar biasa nggak memberkati bangsa ini? Buat saya mujizat terbesar yang sangat spektakuler inilah peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Bayangkan demonstrasi kuasa dimulai kan, waktu tulah demi tulah dijatuhkan kan. Mesir pakai ahli nujumnya, ahli sihirnya, lempar tokat jadi ular. Tuhan bilang, Musa, lompar juga tokatmu jadi ular juga, lebih besar telan ularnya si ahli sihir Mesir. Sampai terjadi, dan akhirnya singkat cerita setelah tulah ke-10 mati seluruh anak sulung, maka Firaun, bukan raja Firaun, Firaun itu artinya raja, saudara. Ada orang bilang raja Firaun. Firaun itu raja artinya. Ada Ramses, ada macam-macam tuh kan. Akhirnya mereka izinkan lepas. Ternyata apa saudara? Dalam perjalanan setelah mereka keluar, dikejar lagi oleh Firaun, tidak rela karena enak selama ini punya budak. Akhirnya apa? Di depan ada laut dan di belakang Firaun mengejar. Saya mau tanya, akhirnya terjadi mujizat nggak? Tuhan suruh Allah memerintahkan Musa, angkat tongkat, terbelahlah laut. Mereka bisa nyebrang. Artinya spektakuler banget. Artinya apa? Tuhan lakukan mujizat nggak bagi bangsa ini? Tuhan pelihara nggak setiap hari? Mana turun setiap pagi? Lagi pengen makan daging, Tuhan kirim angin yang meniup burung puyuh mendatangi mereka. Malam yang dingin, Tuhan hadir dalam tiang api beri kehangatan. Siang panas lewat tiang awan. Artinya soal penyertaan, jaminan pemeliharaan Tuhan, yes, pasti. Tapi pertanyaan, kenapa harus 40 tahun? Kenapa kok harus 40 tahun? Emangnya Tuhan nggak bisa bikin lebih cepat? Saya udah pernah jelaskan kan, sekarang tuh paling 7, benar ya, para Israel 7 jam, 8 jam kan dari Mesir ke Israel kan cuma perbatasan. Ini 40 tahun kan gila banget. Saudara tahu kenapa? Kenapa? Orang-orang Israel yang dipimpin Mesir, mereka betul sudah keluar dari Mesir, tapi keterikatan mereka dengan Mesir masih sangat kuat. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir masih ada dalam hati mereka. Akhirnya mereka tidak bisa mengalami pertumbuhan apa-apa. Itu sebabnya Tuhan bilang harus diproses. Kalau nggak, bayang kelas begini masuk di tanah perjanjian. Gak bisa seperti ini, Tuhan proses sampai harus 40 tahun. Nanti saudara baca di rumah, dalam Keluaran 14 ayat 11. Buka aja dah biar lebih jelas. Keluaran 14 ayat 11 sampai 12. Coba kita lihat ayat ini. Ya. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Terus ayat 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mujizat baru terjadi nggak? Tapi bersungut. Kenapa? Terikat. Nah, orang tidak bisa mengalami kemajuan dalam Tuhan kalau dia tidak rela melepaskan masa lalunya yang mengikat.
kebencian, dendam, apa semua itu adalah trik iblis untuk memakai. Makanya Alkitab berkata iblis itu mendakwa kita siang dan malam. Dakwaan apa yang dia pakai? Pasti masa lalu. Iblis selalu mendakwa kita dengan masa lalu. Dia pakai segala macam. Nah, ini menghambat kita untuk maju. Nah, bangsa Mesir, orang Israel di Mesir sudah Tuhan bawa keluar kok. Artinya kalau Tuhan sudah tolong, masa Tuhan lepas? Tapi begitu lihat laut, ya, begitu lihat di belakang pasukan mengejar lagi. Padahal mereka nggak tahu Tuhan akan nyatakan mujizat. Akhirnya terjadi kan, Tuhan bikin kegelapan kan, sampai akhirnya apa? Saudara baca, makanya baca di kitab Keluaran. Akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Fir'aun yang mengejar terhambat karena kegelapan itu. Jadi mereka beristirahat. Padahal tuh siang hari Tuhan bikin jadi malam. Hanya untuk melambatkan langkah Fir'aun supaya tidak dapat mengejar apa? Orang Israel. Setelah dalam kebingungan Tuhan bilang pada Musa, Musa angkat tanganmu, arahkan tongkatmu itu ke laut. Terjadi terbelah dua. Mereka bisa lewat. Tapi dasar keras tengkuk inilah saya bilang masih terikat. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir masih ada dalam hati mereka. Sedikit-sedikit ingat, sedikit-sedikit ingat. Gimana mau maju? Nah, ini saudara satu gambaran kita tidak akan bisa maju kalau kita apa? Tidak berlari kepada tujuan depan, melupakan apa yang di belakang kita. Akan terikat terus. Amin. Makanya biar yang lalu berlalu, sekarang kita ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Arahkan aja kepada Tuhan. Pasti percepatan itu akan terjadi. Saya beri contoh orang lomba lari. Lari apa ya? Katakan lari gawang. Lari gawang tuh berapa meter sih? 100 kali ya? Lebih ya? Saudara lihat perlombaan. Kan lari kan tidak mulus. Ada yang pas lari, loncat gawang tuh kesandung jatuh kan? Saya belum pernah lihat begitu kesandung, stop, balik lagi. Lu ketinggalan. Masa bodoh mau jatuh, gua lari terus kepada tujuan. Ini satu gambaran buat kita secara rohani. Kita bisa salah ya, tapi jangan salah itu membelenggu. Jatuh, bangkit, jalan lagi. Alkitab bilang sekalipun engkau jatuh tidak akan tergeletak, tangan Tuhan menopang. Amin. Nah, lupakan aja udah. Gua jatuh kemarin nggak apa-apa, bangkit, jalan lagi. Kalau enggak kita tidak akan nyampe tujuan. Nah, saudara lihat apa yang harus dilakukan supaya kita mengalami percepatan itu. Berlari kepada tujuan depan, melupakan apa yang di belakang. Amin. Satu perkara saya mau katakan hari ini, Yesus itu dahsyat. Setuju? Yang di rumah, dia melakukan mujizat yang luar biasa. Lazarus sudah mati 4 hari, dia bangkitkan. Tapi satu perkara yang Yesus tidak pernah bisa lakukan sampai hari ini. Apa itu? Melupakan kejelekan kita, dosa-dosa kita, masa lalu kita yang jelek. Dia tidak bisa ingat-ingat lagi. Makanya saudara lihat, ini anugerah Tuhan. Dia tidak pernah mengingat masa lalu kita. Dia tidak bisa mengingat itu. Kenapa? Karena kasihnya itu menutupi segalanya. Dia hanya mau supaya kita maju lebih ke depan. Hari ini kalau kau mendengarkan suaraku, dia bilang, jangan keraskan hati. Supaya apa? Kita mengalami kemajuan itu. Saya mau katakan hari ini saudara, apa yang kita harus lakukan supaya mengalami percepatan 2021 ini dalam rohani, dalam iman kita sungguh-sungguh berlari kepada tujuan di depan, melupakan apa yang di belakang. Saya percaya kalau ini kita lakukan, tahun 2021 ini menjadi kenyataan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi 2021. Itu semua rahasia Tuhan. Tapi kalau kita lihat kan percepatan-percepatan yang terjadi ini, itu semua firman sedang digenapi. Amin. Firman sedang digenapi. Ayo dong kita lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kita mengalami percepatan itu di tahun 2021 itu. Iman kita semakin cepat maju bertumbuh. Itu sebabnya kita harus hidup dalam kesucian dan dipimpin oleh Roh Allah. Yang ketiga siap hidup menderita karena Yesus. Dan yang keempat apa? Berlari kepada tujuan depan. Nah, saya simpulkan firman Tuhan dan seluruh pembahasan kita tentang percepatan kemajuan dalam iman dari minggu kemarin sampai hari ini. Jadi ada 4 hal saya simpulkan.
Bagaimana atau apa yang harus dilakukan supaya kita mengalami kemajuan dalam Tuhan? Yang pertama, tidak lagi hidup dalam kepalsuan. Setuju? Setuju. Kepuraan-puraan, kemunafikan. Capek saudara, main sandiwara tuh capek. Percaya. Karena apa? Kita menjadi bukan diri kita gitu loh. Ya kan? Ayo dalam Tuhan tinggalkan. Ini Tuhan aku, pakai siap aku. Maka Yesaya bilang, aku celakalah, aku najis bibir, aku hidup di tengah-tengah bangsa najis bibir. Tuhan bilang, siapa yang ingin kuutus? Inilah aku, utuslah aku. Dia siap. Tuhan pakai menjadi nabi besar. Namanya Yesaya. Amin. Jadi tidak lagi hidup dalam kepalsuan, kepura-puraan. Kalau enggak, kita jadi ke gereja kadang-kadang tetap pelarian, jujur. Yang kedua apa? Hidup dalam kesucian dan dipimpin oleh Roh Allah. Kita sudah dikuduskan, bukan kita menguduskan diri kita, Tuhan yang kuduskan kita. Lalu apa? Setelah dikuduskan, kita siap hidup dipimpin oleh Roh Tuhan supaya hidup kita berdampak menjadi berkat. Amin. Yang ketiga, siap menderita karena Yesus. Jadi kalau saudara dapat tekanan-tekanan di kantor hanya karena saudara orang Kristen, orang tahu percaya Yesus, tenang aja, maju aja. Semua cara Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Amin. Inilah dunia kita hidup, karena Alkitab bilang kita bukan dari dunia ini. Betul, kita hidup di dunia, tapi kita bukan lagi berasal dari dunia. Tuhan sudah pilih, sudah pisahkan kita. Amin. Kita ada di dunia untuk menjadi berkat. Amin. Menjadi duta-duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yang keempat, berlari kepada tujuan di depan dan melupakan apa yang di belakang. Ya. Jadi jangan mulai mengingat-ingat masa lalu. Yang penting sekarang ke depan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari besok lebih baik dari hari ini dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.